Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda, NIM 2019-14-36-39, mata kuliah pendalaman materi PKNSD, dosen pengampu Ibu Kiki Arningrum, MPD. Saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir, yaitu materinya sebagai berikut. 1. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Pengertian norma-norma. 3. Pengertian gotong royong. 4. Konstitusi negara. Dan 5. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Negara kepulauan adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utama adalah mengenalnya wilayah laut, darat, dan udara. 3. Laut adalah perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari daratan. Dalam aspek sosial, kesatuan diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu senasib dengan sebenar-benar. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal milik bersama. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh Indonesia. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah merupakan satu kesatuan ekonomi. Pengertian norma-norma. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada bermacam-macam norma yang telah dikenal luas. Ada 4, yaitu 1. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. 3. Norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. 4. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. 1. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa. Dan 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Tujuan hukum. Secara umum, tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut. A. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. B. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. C. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Pembagian hukum. 1. Hukum tata negara. 2. Hukum administrasi negara. 3. Hukum pidana. 4. Hukum internasional yang terdiri dari hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Pengertian gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu akar peradaban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai tersebut sudah selayaknya tetap menjadi pondasi kehidupan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Gotong royong identik dengan bekerja bersama antara anggota satu dengan yang lain dalam masyarakat yang diikat oleh tali persaudaraan kehidupan komunitas dalam entitas ikatan sosial masyarakat. Dalam konteks gotong royong hanya satu atau segelintir orang saja. Tentunya gotong royong tersebut tidak bisa muncul
bergotong royong, ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran, termasuk dalam membina toleransi antar umat beragama, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan antar agama dan kepercayaan yang plural di Indonesia. Pengertian konstitusi negara. Konstitusi negara. 1. Pengertian dan konsep dasar konstitusi. Istilah dalam bahasa Inggris Constitution atau dalam bahasa Belanda Constitutie secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Permasalahannya, penggunaan istilah Undang-Undang Dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan sesuatu naskah tertulis. Istilah Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara singkat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara, bagian prosedur penyelesaian masalah, anggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar. 4. Ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi. 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. C. Kajian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi 1. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar. 2. Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya seperti melalui pemilihan umum dan lain-lain. 3. Format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya. Pembagian kekuasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Kekuasaan eksekutif. 2. Kekuasaan legislatif. 3. Kekuasaan yudikatif. 4. Kekuasaan inspektif. 5. Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari dua bahasa, yakni dari kata idea Inggris yang berarti gagasan dan pengertian. Ideologi juga diambil dari kata oida Yunani yang berarti mengetahui dan melihat dengan budi. Logis yang berarti dari logos yang berarti pengetahuan. Maka secara bahasa ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau pelajaran tentang pengertian dasar-dasar. Bidang-bidang yang menyangkut ideologi antara lain 1. Bidang politik. 2. Bidang sosial. 3. Bidang kebudayaan. 4. Bidang keagamaan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yaitu 1. Nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan di Indonesia. 2. Nilai-nilai dalam Pancasila yang telah disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar